Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhai Fadilah dengan NRP 15/2024-040. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan preemptif. Sebelumnya, preemptif adalah istilah dalam sistem operasi yang berarti proses bisa dihentikan sementara oleh sistem agar proses lain bisa dijalankan. Di algoritma kali ini saya memakai round robin dengan studi kasus penjadwalan printer di kampus. Nah, sekarang apa itu round robin? Round robin adalah metode penugasan otomatis auto-assignment, yaitu distribusi tugas atau pekerjaan secara bergiliran dan merata kepada anggota tim. Round robin juga adalah fitur yang membagi tugas otomatis secara merata ke setiap agent yang aktif. Nah, contoh kasusnya, di studi kasus kali ini, saya mengambil kasus di kampus, yaitu di printer laboratorium. Di lab komputer, banyak mahasiswa mencetak tugas. Agar adil, printer memberi tiap orang waktu cetak maksimal Q (kuantum) menit. Bila tugas belum selesai, mahasiswa harus antri lagi ke belakang. Nah, selanjutnya di laboratorium komputer kampus ITENAS, setiap malam sebelum deadline tugas, banyak mahasiswa berebut untuk mencetak skripsi, laporan, tugas. Karena printernya cuma satu dan antrian panjang, maka lab menerapkan sistem agar setiap mahasiswa hanya boleh mencetak selama 5 menit. Jika belum selesai, mereka kembali antri lagi ke belakang. Jadi, meskipun tugas mereka panjang, giliran mencetaknya dibagi secara bergilir. Ini persis prinsip algoritma round robin. Jadi di studi kasus kali ini kita menggunakan 4 contoh mahasiswa, yaitu si A, B, C, dan D. Dengan waktu yang berbeda-beda untuk mensimulasikan bagaimana printer berpindah antar mahasiswa dan bagaimana kita hitung waktu tunggu serta total waktu yang mereka selesaikan. Nah, di sini kita akan melihat simulasi round robin yang saya buat dengan studi kasus yang 4 mahasiswa tadi. Nah, mahasiswa A, dia butuh waktu untuk pengerjaannya selama 5 menit, mahasiswa B selama 5 menit, mahasiswa C 10 menit, dan mahasiswa D selama 10 menit. Nah, di sini ada waktu dari 0 sampai 5 menit untuk mahasiswa A. Karena mahasiswa A cuma membutuhkan waktu 5 menit, jadi dia keterangannya langsung selesai. Begitupun dengan mahasiswa B. Mahasiswa B dari menit ke-5 sampai ke-10, mahasiswa B selesai. Nah, mahasiswa C dari menit ke-10 sampai 15, mahasiswa C belum selesai karena mahasiswa C butuh pengerjaannya selama 10 menit. Jadi, mahasiswa C sisa 5 menit. Lanjut dulu ke mahasiswa D. Mahasiswa D di menit ke-15 sampai 20 menit. Mahasiswa D juga butuh 5 menit lagi. Setelah itu kembali ke mahasiswa C. Dari menit ke-20 sampai 25 menit, mahasiswa C selesai. Lanjut lagi ke mahasiswa D. Dari menit ke-25 sampai menit ke-30, lalu mahasiswa D selesai. Nah, kira-kira simulasi round robinnya tuh seperti itu. Jadi, meskipun masih ada yang belum diselesaikan, tapi dengan algoritma ini kita harus ngantri ulang karena dengan algoritmanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di hasil akhir ini. Mahasiswa A waktu selesainya hanya 5 menit, waktu penyelesaiannya dari 5 kurang 0 yaitu 5. Dan mahasiswa A karena datang pertama, jadi dia langsung waktu menunggunya tidak ada. Nah, selanjutnya mahasiswa B. Mahasiswa B waktu selesainya 10 menit. Kenapa? Karena 5 menit yang awal udah dipakai sama mahasiswa A. Jadi bergantian. Waktu penyelesaiannya juga mahasiswa B 10 menit, waktu menunggunya 5 menit. Mahasiswa C, waktu selesainya 25 menit. Kenapa? Karena mahasiswa C butuh waktu pengerjaannya itu selama 10 menit. Nah, jadi 10 menitnya yang menunggu
mahasiswa B, lalu 5 menitnya menunggu mahasiswa A. Jadi waktu menunggu mahasiswa C yaitu 15 menit. Dan terakhir ada mahasiswa D. Mahasiswa D, waktu selesainya itu ada 30 menit. Karena dia juga membutuhkan waktu penyelesaiannya selama 10 menit sama seperti mahasiswa C sebelumnya. Mahasiswa D membutuhkan waktu menunggunya selama 20 menit. Algoritma round robin ini, meskipun efektif, algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu adil untuk semua pengguna, karena setiap mahasiswa mendapat giliran waktu yang sama. Kuantumnya ini bebas, bisa 2 menit, 5 menit, maupun 10 menit, tergantung persetujuannya. Lalu tidak ada yang memakai printer yang terlalu lama. Nah, kekurangannya di sini ada overhead tinggi karena pergantian proses. Selanjutnya, setiap kali kuantum habis, komputer harus menyimpan dan memulihkan data proses, context switch. Lalu kekurangannya sulit menentukan kuantum yang ideal. Terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulan algoritma round robin ini, dengan round robin, setiap mahasiswa mendapat waktu bergiliran yang adil, dan tidak ada yang menunggu terlalu lama tanpa kesempatan. Meskipun ada sedikit overhead karena pergantian giliran, sistem ini cocok untuk lingkungan kampus di mana respon cepat dan keadilan diutamakan lebih dibanding efisiensi murni. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan.